Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adil Fatwa, NIM 221313, program studi manajemen kelas syarat 3 sumber daya manusia semester 6. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CPGAM, CPIM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester UTS mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh. Baiklah, saya akan sampaikan materinya. Materi yang pertama. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Yang pertama, secara umum pengertian manajemen adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Sedangkan manajemen kinerja sendiri adalah suatu hal yang berorientasi ke masa depan, disesuaikan dengan spesifik berdasarkan kondisi khusus dari setiap organisasi atau individu yang didasarkan atas suatu model kausal yang menghubungkan antara input dan juga output. Tantangan yang dihadapi manajemen kinerja adalah kecenderungan dihindari baik oleh manajer maupun juga bekerja sementara itu di pihak pekerja masih banyak keraguan karena belum memahami sepenuhnya akan manfaat manajemen kinerja bagi dirinya sendiri. Beberapa manfaat bagi manajemen kinerja yaitu adalah terbentuknya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivitas tersebut dapat berupa pengelolaan sumber daya organisasi maupun proses pelaksanaan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Isu strategis manajemen kinerja. Manajemen isu adalah proses strategis yang dirancang untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola isu yang bisa berdampak pada reputasi atau operasional perusahaan. Namun hal ini bukan sekedar sangat pemadam kebakaran, tetapi juga peningkatan produktif untuk menjaga kestabilan organisasi. Materi yang kedua, kepemimpinan kinerja adalah efektivitas seorang pemimpin dalam membimbing timnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja kepemimpinan ini dapat diukur melalui produktivitas. Pendekatan sistem dalam manajemen kinerja adalah pendekatan yang memandang organisasi sebagai salah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan antar bagian organisasi. Kinerja merupakan salah satu ukuran dari perilaku yang aktual di tempat kerja yang bersifat dimensional, di mana dimensi kerja meliputi kualitas output, kuantitas output, waktu kerja, kerjasama dengan rekan kerja. Kinerja merupakan hal penting bagi organisasi, maka untuk mengetahui kinerja organisasi perlu dilakukan pengukuran terhadap berbagai karakteristik pegawai yang terlibat di dalamnya seperti keahlian, pengetahuan, sikap, sifat, dan juga motivasi. Secara keseluruhan, kinerja adalah hasil kerja keras. Kinerja juga dapat ditentukan oleh usia individu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi, dan pengalaman dengan keadaan lain.
Selain faktor lingkungan tersebut, kinerja juga dapat ditentukan oleh kepribadian dan sikap seseorang. Materi yang ketiga, dalam era globalisasi, manajemen menjadi kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif organisasi. Proses manajemen kinerja mencakup siklus dari penetapan tujuan hingga umpan balik konstruktif, mendorong pencapaian target dan perbaikan berkelanjutan titik secara keseluruhan. Pendekatan sistem dan strategi terintegrasi menjadi fondasi penting bagi organisasi untuk berkembang dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Titik pada kata sistem dalam manajemen adalah sebuah metode yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Strategi manajemen kinerja adalah hubungan antara bagian manajemen perusahaan dengan para pekerja atau staf. Manajemen kinerja memainkan peran penting dalam kelangsungan dan kesuksesan perusahaan. Titik kinerja setiap bagian perusahaan mempengaruhi pencapaian keseluruhan perusahaan, sehingga manajemen kinerja yang efektif diperlukan untuk memastikan semua bagian berfungsi secara harmonis. Manajemen kinerja merupakan sebuah proses berkelanjutan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan juga individu. Proses ini dilakukan secara sinergi antar manajemen, individu, dan juga kelompok dengan pendekatan manajemen berdasarkan tujuan. Materi yang keempat itu teori tentang model strategic planning dalam manajemen. Perencanaan strategis merupakan elemen kunci dalam manajemen yang berfungsi untuk menentukan arah, tujuan, serta strategi organisasi dalam jangka panjang. Berbagai model seperti balance scorecard, SWOT, analisis manajemen by objective atau MBO, dan results based view atau RBV memberikan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal organisasi. Secara keseluruhan, teori-teori model strategic planning bahwa perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk mencapai visi organisasi. Strategi alignment model. Perencanaan strategis harus didasarkan pada logika sebab akibat tentang bagaimana suatu intervensi akan menciptakan perubahan. Langkah utama: menyusun tujuan akhir, menjabarkan langkah-langkah, output, outcome, impact, menetapkan indikator kinerja untuk setiap tahap. Materi yang kelima, pengertian performance. Kinerja merupakan istilah dari kata job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Menurut Prawiro Sentono 1999,
Kinerja seorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai keahlian yang tinggi, keahlian untuk bekerja, adanya imbalan atau upah yang layak, dan mempunyai harapan masa depan. Materi yang keenam, A. Teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi. Dalam manajemen kinerja, penerapan teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi memegang peranan penting untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi organisasi. B. Analisa kebutuhan kompetensi adalah suatu studi sistematis tentang suatu masalah pendidikan dengan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemecahan dan masalah atau saran tindakan selanjutnya. Pelatihan dan pengembangan kompetensi. Pelatihan dan pengembangan kompetensi menunjukkan pentingnya program pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Metode pelatihan yang efektif mencakup pelatihan in-house, mentoring, rotasi pekerjaan, dan pembelajaran daring. Baiklah, sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.